Di sini kami kelompok pro setuju bahwa mobil Kiat SMK bisa diakui sebagai produk dalam negeri dan bisa dan siap diproduksi secara massal. Kita semua tahu bahwa Kiat SMK adalah murni produk dari SMK 5 di Solo, dan itu adalah produk dari Indonesia murni, seperti itu. Diakui dan siap, kita tahu sendiri diakui. Jadi pengapresiasian terhadap apa yang kita lakukan atau apa yang kita kerjakan atas hasil karya atau sesuatu yang kita hasilkan. Di situ ada dua, pengakuan secara opini kita, kemudian secara hukum. Kita tahu sendiri, mobil SMK belum layak. Kenapa? Karena belum lolos uji emisi. Mobil itu baru akan diproduksi. Suku cadangnya seperti apa? Kita belum berpikir ke sana. Kita hanya berpikir bagaimana caranya memproduksi mobil tersebut secara massal. Kekuatan ekonomi masyarakat yakin bahwa produk SMK ini akan menjadi produk nasional, produk lokal nasional yang akan menunjukkan jati diri bangsa Indonesia. Jadi teman-teman tadi saya lihat sedikit kurang optimis ya, takut kalau nanti produk SMK ini karena tingkat keamanan dan sebagainya sehingga tidak layak untuk diproduksi. Kita lihat saja, itu sebenarnya hal teknis dan pemerintah jika bekerja sama dapat mengatasinya dengan mudah, karena di Indonesia terdapat banyak ahli dan profesor tentang mesin. Kita bukannya pesimis, tapi di sini kita realistis. Kenapa Indonesia itu langsung memilih kepada produk mobil, sedangkan animo masyarakat sendiri yang lebih dibutuhkan masyarakat sendiri adalah produk motor. Produk motor relatif lebih mudah dan lebih gampang produksi massalnya dibandingkan mobil. Kenapa mobil seperti itu? Bisa kita lihat di sini untuk motor sendiri berdasarkan data yang kami dapatkan dari Kompas, bahwa pasar untuk motor sendiri hanya berkisar 1,2 sampai 1,3%, sementara mobil di atas 2%. Hal itu sangat mendukung mengapa mobil menjadi pilihan untuk diproduksi secara massal. Kita sangat bangga Indonesia bisa menghasilkan otomotif gitu kan. Tapi di sini kita pun memang harus realistis gitu. Buat apa sekarang kita menghasilkan otomotif mobil gitu, menghasilkan mobil, tetapi dampak kedepannya itu kurang baik bagi Indonesia. Kemudian dari sisi lingkungan, ketika memang mobil ini belum siap tetapi dipaksakan untuk dilempar ke pasar, tentu ini akan menambah masalah baru, yaitu apa? Kemacetan. Kemudian dari segi polusi, apalagi dengan uji emisi yang memang belum lulus. Di sini menandakan bahwa polusi di Indonesia akan meningkat. Tadi kami dari pihak positif telah menjelaskan mengenai masalah ekonomi, dan kami telah menekankan bahwa hal ini kemudian akan meningkatkan ekonomi dari segi lapangan kerja, meningkatkan motivasi masyarakat untuk menghasilkan suatu industri baru. Dan ketika mengatakan bahwa itu akan mengurangi impor, ini adalah salah satu cara, salah satu momentum, salah satu waktu yang paling penting bagi kita untuk memajukan Indonesia melalui emisinya itu di atas standar dari di bawah standar dari emisi yang ditetapkan dari Eropa. Itu efeknya apa? Itu akan semakin meningkatkan polusi di dunia pada khususnya dan di Indonesia sendiri, dan itu efeknya akan meningkatkan global warming dan memperparah keadaan iklim di Indonesia sendiri. Menteri Perindustrian MS Sidat mengatakan bahwa memang benar mobil Kiat SMK itu perlu diuji kelayaan dan uji keselamatan, tapi di sini kami juga tidak menutup mata bahwa terus ada kegiatan atau tindakan untuk pengembangan dan penyempurnaan Kiat SMK itu agar bisa siap diproduksi secara massal dan siap untuk menjadi mobil produk dalam negeri sebagai mobil nasional, seperti itu. Akan ada banyak pengembangan. Apakah itu mengartikan siap? Dan kita masih harus ada banyak pengembangan, peningkatan dari mutu kualitas. Jadi kita lebih berusaha untuk objektif, realistis, bukan subjektif, karena produk itu produk bangsa kita sendiri.